Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Wahyu Nugraha dengan NPM 22106311 683. Di sini saya akan mempresentasikan final praktikum arsitektur komputer. Ini lanjut. Di sini ada submaterinya yang akan dibahas, yaitu adalah pengenalan sistem operasi komputer. Yang kedua itu ada spesifikasi komputer, dan yang ketiga itu ada perangkat keras. Untuk yang pertama itu ada pengenalan sistem komputer. Di sini pengertian sistem operasi atau yaitu adalah perangkat lunak inti yang berfungsi mengatur dan mengelola sumber daya perangkat keras komputer serta menyediakan antarmuka bagi pengguna. Dengan adanya SO atau sistem operasi, pengguna dapat menjalankan berbagai program dan mengakses perangkat keras tanpa harus memahami detail teknisnya secara langsung. SO menjadi penghubung antara pengguna dan sistem komputer sehingga pekerjaan komputasi menjadi lebih efisien, aman, dan terorganisir. Selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan sistem operasi. Di tahun 1960-an itu ada IBM memperkenalkan sistem 360-nya yang dilengkapi dengan Disk Operating System atau DOS. Di tahun 1970-an itu ada Unix, itu dikenal luas menjadi populer di kalangan peneliti serta pengembang. Di tahun 1990-an itu ada Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds, dan saat ini itu ada Windows 10, macOS, dan berbagai distribusi Linux rutin diperbarui untuk meningkat kinerja dan keamanan. Dan di sistem operasi ini ada beberapa jenis seperti sistem operasi berbasis teks, sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface, dan yang ketiga itu ada sistem operasi mobile, dan yang terakhir ada sistem operasi real time. Untuk contoh sistem operasi berbasis teks itu ada MS-DOS, Linux, dan antarmuka berbasis perintah. Untuk yang sistem operasi berbasis GUI itu ada Windows, Mac OS, dan Linux dengan antarmuka grafis. Dan yang ketiga itu ada sistem operasi mobile, contohnya itu ada Android, iOS, dan yang keempat itu ada sistem operasi real time, yaitu contohnya itu ada KNX dan RT Linux. Next kita langsung di pembahasan spesifikasi komputer. Nah, spesifikasi komputer itu adalah informasi teks yang menjelaskan kemampuan dan komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah komputer. Spesifikasi komputer ini penting untuk mengetahui beberapa komponen untuk seberapa kuat komputer dalam menjalankan program atau tugas tertentu. Jadi, sini contohnya itu ada spesifikasi komputer. Di sini itu yang dapat dilihat itu ada hostname itu hostname laptopnya itu ada laptop JND T8 UI T7, yaitu nama perangkatnya, dan OS name itu ada Microsoft Windows 11 Home Single Language, itu adalah sistem operasi yang digunakan pada laptop ini. Dan selanjutnya itu ada OS version itu 10.026 NA build 26100, itu ada versi sistemnya. Dan OS manufakturnya itu ada Microsoft Compression, itu pabrikan untuk OS-nya. Untuk sistem manufaktur itu Lenovo, itu ada pabrikan perangkatnya. Dan sistem model itu 82K2, itu sebagai model perangkat. Dan prosesor itu ada Intel 6 Family 6 model 183 stepping 1 sampai 2600 MHz, itu adalah jenis dan kecepatan prosesor. Selanjutnya itu ada BIOS version, itu adalah Lenovo FKC X33WW 8/17 2024, itu ada versi BIOS-nya. Dan total physical memorinya itu ada 16.260 MB, yaitu total RAM fisiknya. Dan available physicalnya itu memorinya itu 6799 MB, itu adalah RAM yang tersedia. Dan dapat dilihat yang lainnya juga ada seperti virtual memory
virtual memory in use atau memori virtual yang sedang digunakan, ada page file, location, itu ada lokasi yang pegging, ada sistem lokal, itu adalah bahasa sistem, input lokal, itu bahasa input keyboard, dan time zone itu adalah zona waktu lokal. Oke, mungkin di sini yang gambarnya untuk next. Selanjutnya itu ada perangkat keras. Nah, perangkat pengertian perangkat keras pada komputer itu adalah komponen fisik dalam sistem komputer yang berfungsi mendukung operasi perangkat lunak. Perangkat keras mencakup semua elemen yang dapat disentuh secara fisik seperti CPU, RAM, motherboard, dan hard drive, power supply, dan casing. Komponen berjalan secara optimal. Nah, jadi setiap komponen ini tuh memiliki peran spesifik yang bekerja. Dan seiring waktu, perangkat keras mengalami perkembangan pesat seiring kemajuan teknologi yang memberikan peningkatan signifikan pada kinerja dan efisiensi sistem. Next, ini ada jenis-jenis perangkat keras. Nah, di sini yang pertama kita lihat ada motherboard. Motherboard itu adalah komponen krusial dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hard drive dan memungkinkan komunikasi antar bagian tersebut. Dan selanjutnya itu ada RAM, Random Access Memory. Itu adalah tipe memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Dan di sini ada power supply. Power supply itu adalah atau PSU itu adalah suatu komponen yang paling vital dalam sebuah sistem komputer. Jadi PSU ini memberikan daya yang dibutuhkan oleh semua komponen untuk beroperasi pada sistem komputer. PSU ini mengubah arus listrik AC dari sumber daya menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh komponen-komponen komputer. Dan selanjutnya ini ada casing. Casing itu adalah bisa disebut juga dengan cover atau tower dalam bahasa sehari-hari adalah sebuah komponen yang penting dalam sistem komputer yang sering kali diabaikan namun memiliki peran yang sangat vital. Namun memiliki peran sangat vital dalam menjaga kesehatan dan kinerja dari seluruh perangkat keras yang terdapat di dalamnya. Jadi casing ini juga penting nih dalam menjaga si komponen-komponen yang ada di dalam dalam apa CPU ini jadi bisa sebagai cover dan sirkulasi udara ketika si lubang-lubang ini tepat. Jadi sirkulasi udara ini bisa baik nih ketika si casing ini memiliki lubang udara yang tepat nih posisinya. Dan selanjutnya ini ada hard drive. Hard drive itu adalah lebih dikenal sebagai disk keras atau merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah sistem komputer. Nah, hard drive ini fungsinya itu adalah untuk menyimpan dan serta menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Hard drive ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital modern, dari perangkat lunak hingga data pribadi, semua disimpan dalam hard drive. Dalam tulisan ini kita akan membahas lebih lebih apa ya, lebih dalam seperti hard drive ini mulai dari jenis tradisional hingga teknologi terbaru seperti solid state dan drive atau SSD atau hard drive tradisional atau itu HDD. Mungkin cukup presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang ada. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.